Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Musa dengan NIM 2110100025. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI di SMP dengan dosen pengampu Dr. Siti Nadira SAG MPDI. Baiklah, jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu toleransi dan menghargai perbedaan, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Itulah materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan? Sehat selalu? Jadi anak-anak, pertemuan kita pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang pengertian toleransi. Sebelum kita memulai pelajaran, saya persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Baiklah, kita langsung masuk pada pembelajaran yaitu mengenai pengertian toleransi. Diperhatikan adik-adik, kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti bertahan atau memikul. Kata toleransi dalam bahasa Inggris yaitu tolerance yang berarti sabar dan kelapangan dada. Sedangkan dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut tasamu yang berarti lapang dada atau bersikap murah hati. Keterangan istilah makna bahasa tersebut menunjukkan adanya korelasi jika seseorang bertahan harus bersabar, dan jika seseorang bersabar maka hatinya akan berlapang dada. Ulil Amri Syafri menjelaskan bahwa toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dan kita lanjut lagi adik-adik. Menurut W.J.S. Power Wadarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sifat dari toleransi adalah toleran. Toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang berupa menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dengan demikian, sikap toleransi itu dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai keberagaman manusia baik dari berbagai fisik maupun mental, dan memberikan kebebasan kepada orang lain atau memperbolehkan yang beda dengan dirinya. Kita harus menciptakan pergaulan yang damai dan sejahtera. Kita harus saling menghormati antar sesama dengan menjaga lisan dan tangan kita. Kita harus menciptakan pergaulan sopan santun dan dapat menghargai hak-hak sesama manusia. Kita tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain. Kita harus mampu bersikap rendah hati, toleransi antar sesama muslim yang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, beliau dan para sahabatnya serta orang mukmin, yaitu berkasih sayang sesama muslim, senada dalam berpikir, seirama dalam melangkah untuk mencari karunia dan keridhaannya. Jadi mungkin adik-adik bisa memahami apa sih itu toleransi. Kemudian adik-adik, kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaikilah hubungan antara keduanya saudaramu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa
pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Tujuannya agar masyarakat sadar bahwa konflik adalah salah satu hal yang tidak baik untuk dibudayakan. Orang mukmin itu adalah bersaudara meski berbeda, serta menjadikan perbedaan sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin adik-adik bisa memahami apa sih itu toleransi yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian setelah kita membahas tentang toleransi, mungkin adik-adik sudah bisa paham apa sih itu toleransi. Kemudian kita lanjut pada bagian B, pengertian tata krama, sopan santun dan rasa malu. Mungkin adik-adik sudah sebagian pasti mengetahui apa itu tata krama, sopan santun dan rasa malu. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk adik-adik tentang pengertian tata krama. Jadi pengertian tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti aturan, adat, norma dan peraturan. Krama berarti sopan santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, bahasa yang santun, kelakuannya yang santun, dan tindakan yang santun. Jadi, adik-adik, tata krama dalam pergaulan merupakan aturan kehidupan yang mengalir hubungan antar sesama manusia. Tata krama pergaulan itu berkaitan erat dengan etiket atau etika. Menurut para ahli tata krama atau etika, tidak lain adalah perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Ya, adik-adik, kita lanjut pembahasan yang mengenai tentang beberapa ahli mendefinisikan tentang etika. Menurut Dr. Randus O.P. Simorangkir, tata krama atau etika yaitu sebagai pandangan manusia dalam berpengaruh dalam berpakaian menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Randus Sidi Ghazalba, dalam sistematika filsafat, tata krama adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik maupun buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Menurut Dr. Randus H. Burhanuddin Salam, tata krama atau etika adalah filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang berperilaku manusia dalam hidupnya. Itulah sedikit beberapa ahli mendefinisikan tentang tata krama. Kemudian adik-adik kita lanjut pada bagian 2, yaitu pengertian sopan santun. Mungkin sebagian adik-adik sudah mengetahui apa sih itu sopan santun. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sopan santun. Sopan santun menurut Mahkamah terdiri dari dua kata, yaitu sopan yang berarti aturan dan norma. Adapun pendapat lain tentang sopan santun, menurut Hartono, sopan santun adalah kebiasaan yang baik dan disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat, seperti hormat dan takzim akan kepada tertib menurut adat yang baik, beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian. Yang ketiga, halus dan baik budi bahasanya dan tingkah lakunya. Mungkin adik-adik bertanya tentang apa sih contoh dari sopan santun yang dilakukan di sekolah. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh sopan santun yang dilakukan di sekolah, seperti menghormati guru, berkata halus ketika berbicara dengan guru, dan masih banyak lagi tentang contoh sopan santun dari ketika kita berada di sekolah. Mungkin itu salah satu contoh sopan santun yang ketika kita berada di sekolah. Dan
Kita lanjut pada bagian 3, yaitu pengertian rasa malu. Mungkin sebagian adik-adik sudah mengetahui apa sih rasa malu, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu rasa malu. Pengertian rasa malu. Rasa malu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak pantas, menjaga diri dari sesuatu yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuat takut, rendah diri, dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang lain. Itulah pengertian rasa malu. Mungkin di sini adik-adik ada yang mau bertanya mengenai contoh rasa malu. Jadi saya akan memberikan sedikit contoh pengertian rasa malu. Contoh dari rasa malu, seperti ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, dan itu maka dari itu kita harus menanamkan sikap rasa malu kita kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita harus malu kepada Allah. Contohnya, terutama kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak baik, itu juga merupakan salah satu sikap yang tidak baik dan tidak disukai oleh orang lain atau teman-teman kita, saudara kita, atau sahabat kita. Jadi perlu kita tanamkan rasa malu kepada diri kita agar kita lebih menjaga segala sesuatu perbuatan-perbuatan buruk yang akan kita lakukan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik sekalian. Mungkin pembahasan kita pada kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin jika ada kata-kata yang salah terhadap adik-adik yang kurang berkenan di hati adik-adik, tolong dimaafkan. Mungkin pertemuan kali ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.